Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber semuanya, kembali lagi bersama saya Neti Nur Afifah, mahasiswi dari Institut Darul Quran Jakarta. Oke, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan, yaitu tentang mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Al Ustaz Muhammad Gifari SHDMAG. Insyaallah pada eh, pada video ini saya akan membahas tentang materi yang sangat penting, tidak jauh penting dari materi-materi yang kemarin, yaitu tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas. Yuk teman-teman, kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah, dalam ilmu hadis terdapat beberapa cara untuk mengelompokkan hadis. Salah satunya adalah berdasarkan kuantitas atau jumlah perawi yang meriwayatkannya pada setiap tingkatan sanad. Nah, mengapa jumlah perawi penting ya? Karena banyak atau sedikitnya perawi itu dapat mempengaruhi tingkatan keyakinan terhadap sebuah riwayat atau hadis. Semakin banyak orang yang meriwayatkan sebuah hadis melalui jalur yang berbeda-beda, maka semakin kecil kemungkinan mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, secara umum hadis berdasarkan segi kuantitas dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu tentang hadis mutawatir. Mungkin teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi ya apa itu tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh begitu banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Artinya hadis ini disampaikan oleh banyak orang sejak generasi sahabat, tabi'in, tabi'at, hingga sampai kepada para ulama yang membukukan hadis tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa hadis mutawatir memiliki beberapa syarat ya teman-teman. Apa coba syarat pertamanya? Ya, jadi syarat pertamanya itu harus diriwayatkan oleh banyak perawi. Kedua, jumlah perawi yang banyak tersebut terdapat pada setiap tingkatan sanad. Yang ketiga, berdasarkan sesuatu yang benar-benar mereka lihat, dengar, atau alami. Dialaminya dengan sendiri ya teman-teman. Nah, jadi itu kan nantinya banyak saksi gitu. Yang keempat, menurut kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk membuat kebohongan. Karena memenuhi syarat tersebut, hadis mutawatir menghasilkan keyakinan yang sangat kuat atau disebut ilmu yang pasti. Maaf ya teman-teman, saya memang sedang batuk, sudah lama banget, hampir 3 minggu mungkin ya. Kita lanjut. Yang pertama adalah mutawatir lafzi ya, dibagi menjadi dua, yaitu hadis yang lafaz atau redaksinya sama karena diriwayatkan oleh banyak jalur. Contohnya adalah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh sangat banyak para sahabat dengan lafaz yang hampir sama. Yang kedua adalah mutawatir maknawi, yaitu hadis yang redaksinya berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Misalnya hadis-hadis tentang Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Redaksinya berbeda namun seluruhnya menunjukkan makna yang sama. Ya, artinya apa? Selanjutnya kita masuk pada pembagian kedua, yaitu tentang hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya itu belum mencapai derajat mutawatir. Jadi baru beberapa ya teman-teman, kayak 1, 2, 3 orang. Kalau mutawatir kan sudah banyak ya. Perlu dipahami bahwa hadis ahad bukan berarti hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Hadis ahad bisa diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan lebih, tetapi jumlahnya belum memenuhi syarat mutawatir. Jadi tidak sebanyak mutawatir gitu. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam ya teman-teman. Yang pertama adalah hadis gharib. Nah, apa coba teman-teman hadis gharib artinya? Ya, hadis gharib itu adalah hadis yang pada salah satu tingkatan sanad hanya diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Misalnya, pada tingkatan sahabat hanya ada 1 sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, gitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah hadis ajiz.
Hadis ajis adalah hadis yang diriwayatkan oleh minimal 2 orang perawi pada setiap tingkatan sanad, tetapi jumlahnya belum mencapai mutawatir gitu. Jadi ya itu kembali kayak 1 2 orang 3 orang. Kalau mutawatir kan udah banyak ya. Jadi jumlah perawinya itu sedikit 2 orang. Yang ketiga adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada saat tingkatan sanad ya teman-teman. Tetapi jumlah tersebut masih belum mencapai derajat mutawatir. Teman-teman perlu diingat ya bahwa istilah masyhur dalam ilmu hadis tidak selalu berarti hadis yang populer ya atau yang terkenal ya teman-teman. Kan biasa kita mikirnya seperti itu ya. Bisa saja sebuah hadis terkenal di kalangan masyarakat, tetapi dari sisi ilmu hadis belum tentu termasuk hadis masyhur. Oleh karena itu, kita harus memahami pengertian para ulama hadis ya teman-teman. Lalu apa pentingnya mempelajari pembagian hadis berdasarkan kuantitas? Nah, coba siapa yang bisa jawab teman-teman? Ya betul. Yang pertama ya, agar kita itu mengetahui tingkatan kekuatan suatu riwayat. Jadi ini termasuk mutawatir atau enggak gitu. Yang kedua, membantu para ulama dalam menetapkan hukum Islam. Yang ketiga, melatih kita agar lebih teliti ketika menerima dan menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Sebagai seorang muslim, kita juga harus berhati-hati dalam menyebarkan hadis ya teman-teman. Jangan sampai kita membagikan hadis yang belum jelas gitu, kayak ini loh, enggak, no ya teman-teman. Tapi harus jelas sumbernya, itu tuh hadisnya sahih atau palsukah gitu. Karena Rasulullah SAW telah memberikan peringatan yang keras ya, maksudnya teman-teman, kepada orang yang berdusta atas nama beliau. Ya, jadi itulah ya teman-teman. Tadi tentang hadis tentang ditinjau dari segi kuantitas. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang belum tahu jumlah perawinya dan belum mencapai derajat yang mutawatir. Hadis ahad terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada gharib, ajiz, dan masyhur. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan kita dalam pelajari ulumul hadis dan semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai ya, dari awal sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung dengan memberikan like, comment, and subscribe agar semakin banyak konten pembelajaran Islam yang bisa kita pelajari bersama. Saya Natinul Afifah, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan real dari pribadi saya. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf ya bila ada kekurangan. Pasti ya masih belibet juga cara berbicara dan lain sebagainya. Kita di sini sama-sama belajar ya. Ingat ya teman-teman, tadi itu judulnya tentang apa? Tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas. Undur maqala wala tandur man qala. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakassal. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.